kalau ada case atau ada masalah, gue selalu nunggu POV dari bokap. Karena bokap gue POV selalu beda. Oh. Jadi kalau lo lihat di konten gue tuh, Iya. jokes gue tuh kebanyakan kan lo mikirnya akan A, Iya. POV gue dari C, dari D, dari Iya, E. Nah, iya. itu tuh awal mulanya dari bokap gue bisa bilang. Ya tadi seperti lu sempat bilang bahwa unfortunately bokap akhirnya meninggal. Gue kelas 2, perpindahan ke kelas 3. Pada saat itu lu sudah mengerti konsep meninggal atau belum? Sobat Nadir, kembali lagi bersama saya Reno Venadi, tentu saja di Nadir Podcast yang terselenggara atas kerjasama Nadir dan juga Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa atau Kaukus Keswa. Anjay. Gue tuh masih kadang-kadang suka geli Sobat Nadir. Kalau lu tahu gue, lu lihat konten-konten gue, podcast gue yang lain, di podcast ini gue harus lebih behave, gue harus lebih tenang. Tidak membuka, biasanya kan kembali lagi. Enggak, di sini mah kita harus tenang karena di Nadir Podcast ini adalah podcast yang luar biasa. Seperti tamu saya yang kali ini adalah orang yang juga luar biasa. Dan seperti episode-episode sebelumnya, semua tamu yang datang ke Nadir Podcast kita akan ajak untuk ngobrol tentang perjalanan hidupnya. Banyak yang perjalanan hidupnya tuh membahagiakan, tapi juga pasti ini mah sebuah kepastian. Buat di antara kebahagiaan itu banyak sekali momen-momen tamu-tamu kita mengalami hal-hal yang sulit. Dan untuk episode kali ini kita sambut, ini dia Leo. Terima kasih atas undangannya Bapak. Sama-sama Leo. Mungkin Sobat Nadir ada yang belum tahu Leo, ini kita akan memperkenalkan Leo dengan cara yang spesial. Tidak seperti tamu-tamu. Kalau tamu-tamu lain biasanya gue kenalin sebagai apa. Nah ini kita langsung praktekkan Leo itu adalah seorang apa. Gue selalu ngasih quotes-quotes ke orang-orang gimana cara dia melawan rasa gagal ya. Oke. Karena hidup itu bukan tentang kesuksesan. Tentang apa? Tang ting tung. Tentang ting tang ting. Sedet jokes itu gue. Oke. Ada lagi? Sudah. Sudah. Saya ada satu. Boleh? Boleh. Boleh saya coba ya? Yuk, lu tau gak? Lu bisa gak hidup tanpa HP? Enggak. Nggak bisa kan? Emang kita tuh gak bisa hidup tanpa HP. Karena kalau hidup tanpa HP jadinya hidup. Malu gua. Leo luar biasa. Seorang content creator komedi, Sobat Nadir yang sudah hadir di episode kita kali ini. Kalau lu nontonin TikToknya, IG-nya, bener-bener ini jokesnya tipenya kalau di komedi itu namanya adalah one liner yo. Oh, I see, one liner. Jadi sepotong-sepotong gitu doang. Sepotong-sepotong aja. Nah, dan sulitnya Sobat Nadir kalau berupa konten kan nggak ada respon ya. Betul. Jadi nggak tahu kayak kita nggak tahu itu lucu ini apa enggak. lucu apa enggak gitu. Kalau gue stand up gitu misalnya ya ada penontonnya gitu. Walaupun lebih sedih kalau nggak ada yang ketawa ya nggak bisa nyalain. Kalau kan kalau nggak ada yang ketawa ya kita kan nggak ada yang nonton. Kalau gue nonton 300 orang, ada tuh orangnya nggak ada ketawanya. Hening gitu ya. Hening gitu kayak aku mau pulang. Tapi gimana? Sehat? Alhamdulillah gue sehat banget. Sehat ya. Ini kita syuting luar biasa loh sebenarnya. Kita syuting di tanggal merah. Ya. Tapi Leo menyempatkan hadir. Ini emang dari pas mau ganti tahun gue udah siap untuk dipanggil Nadir. Gue udah ready banget. Sampai hari ini hadir nih. Wah, gak bisa tidur gue semalam. Udah siapin dari awal tahun ya? Udah. Karena gue udah yakin banget pasti suatu saat nanti gue akan dipanggil Nadir. Dir. Jokesnya iya. Tapi mungkin kita akan sedikit ngulik tentang perjalanan hidup seorang Leo yang kita tahu. Mungkin lo juga tahu Sobat Nadir bahwa Leo ini kan kerjaannya tiap hari bikin konten komedi mulu gitu ya. Ya. Emang lu menyenangkan itu? Orang kan bilang kayak aku tuh pengen, apalagi cewek-cewek ya, aku tuh pengen lu punya pacar komedian, kayak seru deh gitu, tiap hari ngelawak terus gitu. Sebenarnya gini sih, gue tuh orangnya tipikal orang yang percaya kalau misalkan kita itu manusia itu dibentuk
0 sampai 7 tahun itu Oke. kita tuh jadi produk apa berdasarkan kita ngabisin waktu paling lama sama siapa between of that year. Gue Oke. percaya itu karena beberapa kali dan gue pernah dengar juga kalau gue nggak salah ya 0 sampai 7 tahun itu menentukan pondasi si anak. Oke. Dan kebetulan waktu itu bokap gue itu udah sakit lah. Jadi Di bokap tuh masa itu. di masa itu Oke. 3 sampai 7 tahun. Karena pas pas gua umur 7 tahun bokap udah eliminasi itu. Dia udah liau 7 tahun. SMS-nya kurang. SMS-nya kurang di umur 7. Jadi di between of di tahun itu tuh hari-hari gua habiskan banyak banget sama bokap. Oke, ya kebayang sih. Dan bokap itu tipikal ini kalau ada case atau ada masalah, gue selalu nunggu POV dari bokap. Karena bokap gue POV selalu beda. Oh. Jadi kalau lo lihat di konten gue tuh, Iya. jokes gue tuh kebanyakan kan lo mikirnya akan A, Ya. POV gue dari C, dari D, dari Ya, E. Nah, ya. itu tuh awal mulanya dari bokap gue bisa bilang. Oh, dapetnya dari bokap. Dari bokap. Di usia bener-bener masa pembentukan karakter lu itu. Iya, gue ngerasa itu. Jadi ada salah satu yang gue masih ingat waktu itu kalau nggak salah gue SD deh. Gue punya teman namanya Rido. Rido itu tuh tipikal, kalau dibilang kita zaman SD mungkin pentolan kali ya. Ya, oke. Dia tuh suka ngambil-ngambilin uang. Oh. Nah waktu itu nyokap gue punya kekhawatiran karena gue sering mainnya sama si Rido. Heeh. Padahal Rido pentolan 2, gue pentolan 1 waktu itu. Kan pentolan tuh ada 3 kan. Iya, iya. Pentolan 1, 2, 3. Nah gue tuh nomor 1, Rido tuh nomor 2. Oh. Jadi Rido tuh dapat duit, dia akan Iya. store ke gue juga tuh. Iya, lu aktor intelektual. Ya, gue tuh selalu di balik layar. Iya. Nah waktu itu nyokap gue pernah ada ngomong gini, kalau kamu main sama tukang tempe, kamu akan bau tempe. Kalau kamu main sama tukang sampah, kamu akan bau sampah. Kalau kamu main sama tukang minyak wangi, kamu akan wangi. Itu bokap gue denger, bokap gue cuma enggak. Kamu itu tukang minyak wangi. Jadi kamu main sama tukang sampah, kamu main sama tukang tahu, mereka akan kebagian wangi kamu. Jadi dari situ tuh perspektif gue tentang hidup tuh selalu kayaknya enggak dari sini deh, dari sini. Enggak dari sini deh, dari sini. Bokap tuh selalu tipikal kayak gitu. Even though ada masalah di rumah, Iya. dia akan enggak, harusnya bisa begini. Enggak, harusnya bisa. Iya. Penting tuh, point of view penting banget emang. Betul. Dan pada saat itu akhirnya lu milih jadi tukang sampah apa tukang tempe? Menarik ya, maksudnya kayak umur segitu loh. Bentar, 7 tahun tuh kita kelas berapa sih? Gue mungkin kelas 2 deh. Kelas kelas 2 ya. Kelas 2 udah diajak ngobrol soal minyak wangi. Karena nyokap tuh tipikalnya gitu. Dia selalu ngasih perumpamaan. Iya. Filosofis sekali Nyokap ya. tuh kayak gitu. Kalau nggak bisa ngerti, kayak harus gue kasih perumpamaan deh. Dan bokap tipikal ngejokingnya tuh kayak gitu, Mas. Dan akhirnya ya tadi seperti lu sempat bilang bahwa unfortunately bokap akhirnya meninggal. Meninggal. Gue kelas 2, perpindahan ke kelas 3. Pada saat itu lu sudah mengerti konsep meninggal atau belum? Dibilang mengerti enggak, tapi kita kan dari SD itu kalau diajarin baca doa Robana Atina Fidunya Hasana gitu-gitu ya, Robbi Firli Wali Walidaya. Itu kan tentang lu menyayangi orang tua lah. Iya. Robbi Firli Walidaya. Sampai ada detik dimana hari itu bokap meninggal, gue diem dong, gue nggak ngerti, gue nggak tahu harus sedih, gue nggak tahu harus gimana, tapi cuma diem aja sampai bokap Mandikan, dikuburin. Itu sih yang baru berasanya seminggu kemudian lah, baru ngerasa ada bokap ya. Kita kan dulu kan kalau berantem ya, kalau kita berantem sama orang, balik kan laporannya ke bokap. Iya, benar. Pasti. Dimarahin tetangga, pasti kita bilangnya, gue bilangin bokap gue loh. Iya. Dan kebetulan bokap gue itu kepala keamanan dulu. Pentolan 2. Dia pentolan 1. Jadi di bawah dia tuh ada namanya Bang Uca sama Bang siapa ya. Itu tuh satpam undernya bokap. Bokap dulu sempat dibilangin nggak sama nenek kalau kamu jadi tukang sampah atau sampah? Nyokapnya dia udah meninggal. Nyokapnya siapa Nyokapnya tahu kan kita nggak tahu ya kan. Iya juga lagi. Soalnya sama persis sih. Bokap pentolan 1, lu pentolan 1. Nah jadi dia abis sakit itu ya udah kerjanya hanya di situ ya. Tapi bokap dulu DJ. Wah, serius? Bokap gue DJ dari tahun 80 sampai 90. Anjir, DJ zaman segitu keren, coy. Dia emang dulu dia DJ. Jadi waktu gue tuh kuliah gue kuliah di Trisakti. Nyokap gue tuh di APL dulu kantornya. Jadi kadang nyokap seberang Trisakti itu. Betul. Okay. Nah nyokap gue tuh sering nebeng gue kalau balik. Jadi kadang kalau kita muter dari Jakarta kemana, nyokap gue akan selalu reminder kayak dulu pernah di sini nih, Papa nih. Dulu pernah di sini nih. Iya, gokil loh.
DJ Sobat Nadir zaman dulu tuh DJ gak kayak sekarang ya. Maksudnya sekarang DJ di TikTok juga lu banyak ya. Kalau dulu tuh bener-bener one in a million ya. Di tahun-tahun 90-an tuh kalau lu gak emang bener-bener keren, lu gak akan jadi DJ gitu. Dan oke, lu seminggu setelah bokap meninggal baru berasa tuh. Betul. Apa yang paling berasa hilangnya? Kalau misalkan bokap mau pergi, either dia ke mana ya, meninggalkan rumah lah, itu dia selalu akan bilang ke gue gini, kalau papa nggak ada, siapa yang jaga mama? Gue akan bilang Leon. Kalau papa nggak ada, siapa yang jaga kakak-kakak? Leon. Kalau papa nggak ada, siapa yang jaga adik-adik? Leon. Good. Dia akan pergi. Dia akan selalu begitu. Lalu seminggu kemudian itu, adik gue belajar naik sepeda. Oke. Dia bilang lah ke nyokap, nggak ada papa, siapa yang ngajarin? Hari itu gue ngajarin adik gue. Di situ gue realize, iya ya, bokap gue nggak ada. Berarti gue emang, ini sekecil itu ya, gue akan mikir, oh ya udah ya, emang gue sekarang tugasnya ngejagain. Dan di umur 7 lu di umur 7 itu, di umur 7 tuh gue ngerasanya di situ ya, beda deh. Gue ngerasa beda. Kalau misalnya kita dulu waktu kecil kan kita nggak sadar ya kita hidup ya. Lu pernah gak sih ada momen dimana anjing gue sadar gue manusia gitu. Iya. 7 tuh tang, gue kayak oh iya ya, bokap gue udah nggak ada. Itu di umur 7. Oh. Lu anak sulung? Enggak, gue anak keempat dari 6. Oh, yang paling pertama umur? Cewek umur dia beda berapa tahun? Sama gue beda 6. Oh, beda 6. Oke. Cuman yang kedua yang pertama cewek, yang kedua cewek. Oh, lu anak cowok paling gede. Betul. Iya, you have to take the responsibility gitu ya. Dan oke. Itu momen yang berat banget gak buat lu ngelewatin ya fase-fase lu sebenarnya butuh seorang ayah gitu di SD, SMP, SMA ya gak sih? Kayak kita momen-momen itu kan momen-momen yang butuh banget ayah ya. Berat gak? Banget. Beneran ini gue mungkin kelemahan gue bahas bokap kali. Kalau gue bilang ya, kalau orang nanya kelemahan lu apa sih, Bray? Gue bahas bokap deh. Gue ngerasa setiap gue punya bestie itu selalu keluarga cemara. Nih salah satunya si Bintang ini nih. Wah, family keluarganya cemara sekali dulu waktu kecil. Jadi kita jualan opak. Jualan opak. Berapa opak sih? Banyak yang gak tahu Sobat Nadir sih dulu gak ngalamin tuh di RCTI nonton. Gak kena itu dia. Iya, Ara jualan opak tiap pagi. Opaknya apa 200 berapa? Itu keluarga cemara itu film. Kenapa keluarga cemara maksudnya? Jadi gue selalu dari SD sampai gue SMA mungkin ya. Setiap gue temenan sama siapapun, kita nggak bohong lah. Ketika kita ngeliat bokapnya, kita akan ngerasa kosong space kita di situ. Oh iya. Dan nyokap kan full kerja ya. Gue nggak bisa bilang nyokap nggak bisa menggantikan tugas bokap sih. Nyokap doing the best banget. Tapi kita kan butuh teman cerita ya. Iya benar. Gue nggak ada part cerita aja yang kosong. Wah. Dan itu paling berasa SD, SMP, SMA atau mungkin ya kuliah juga paling berasa di mana lo momen-momen kayak gue butuh banget nih bokap gitu. Mungkin lu pernah dengar quotes ini nggak, Mas? Kalau kehilangan ibu, kita kehilangan kasih sayang. Ya. Kalau kita kehilangan bokap, kita kehilangan harga diri keluarga. Oh iya, gue baru denger. Iya. Ya kadang banyak yang bilang di keluarga mungkin karena yang akan mengambil keputusan adalah bokap ya. Iya. Akhirnya di tempat lain akhirnya kan nyokap. Iya. As kita bilangnya apa ya? Decision maker. Iya. Nah, gue baru ngerasain ya di kuliah kali. Kita harus ngerasa kayak kita push kayak wah, gue harus bisa jadi something untuk bisa ngejaga nyokap nih. Itu mungkin baru-baru di kuliah lah. Pas kuliah itu lu udah mulai punya keinginan atau punya pikiran kayak gue harus ngebantu nyokap nih dari sisi financial misalnya kayak gitu. Iya. Jadi gini, lu tau gak? Gue dulu pernah syuting Madun. Oh iya. Gue main di tendangan si Madun. Iya. Dari season 1 sampai 3. Oh iya. Iya, tendangan si Madun. Sama si yang itu kan si siapa? Martin. Yusuf Mardika. Yang hitam siapa namanya? Oh, si Bule. Coba kita panggilnya Bule lah. Iya. Si Ibnu. Iya, sama dia juga. Sepenjara sama gue tuh. Beneran ini true story. Iya, gue tahu ini kayak sini. Oh, gue ketemu dia. Iya, gue sama si Ibnu. Iya. Betul. Terus, lu sempat main di 1, 2, 3? Gue main. Itu total episode mungkin ada 80-90 episode ya. Wow. Itu pertama kali lu syuting?
pertama kali gue pernah jadi presenter dulu SD. Oke. Tapi waktu itu kan nggak jalan lama ya, Iya, mungkin cuma 6 bulan deh. Iya. Di SMP ke menuju SMA tuh gue main madun. Nah itulah, itu kan hasil kita lumayan lah Tripping, itu stripping 80 episode lumayan lah itu, besar lah pasti. Itu lo ikut casting atau? Karena waktu itu mirip madun. Jadi waktu itu ada casting, dibilang gue mirip madun, lolos ke gue sampai terakhir dapat kontrak dari si entertainment itu, si MD. Oh itu MD ya PH-nya. Nah itu udah dari situ poin di mana itu kan uang semua buat nyokap ya. Iya. Nah itu yang gue bilang, gue mulai ngerasa apa namanya, semua hidup tentang nyokap itu ya saat itu doang. Wah iya lagi, kayak ya kebayang sih, maksudnya sorry lu 6 bersaudara. 6. Dan kehilangan bokap di usia lu masih 7 tahun, artinya nyokap itu harus menghidupi 6 orang anak gitu ya. Dan ya tapi puji Tuhannya lu di SMP dapat kerjaan gitu. Tuh. Ya pasti banyak membantu lah, itu juga sangat amat banyak membantu. Tapi pas kuliah lu kembali nih punya keinginan itu untuk nge-backup nyokap gitu ya. Gue tuh kuliah di Trisakti, gue bisa bilang gue gak bener deh kuliahnya. Oke. Dan kan lumayan ya. Iya. Trisakti. Ada momen dimana adek gue tuh keterima kuliah di UNJ. Oke. Nyokap tuh ada ngomong gini ke gue. Tapi cerita ini cuma gue gak bisa bilang nyokap gue gimana ya. Nyokap gue baik banget, sumpah, mampus, baik banget. Iya. Tapi waktu itu nyokap ngomong gini, kamu kuliah bener gak sih? Kenapa ya mama? Kalau gak bener, nih adik gue keterima di negeri UNJ. Adik kamu keterima di UNJ. Kalau gak mama, kalau gimana kamu mau bener apa enggak, mau lanjut apa enggak? Di situ gue poin gue di otak gue ya sebagai cowok, karena gue terbiasa tadi tuh POV lain. Gue nangkepnya nyokap gue gini, kalau lu kuliah nggak bener adek lu aja nih bener. Nah dari situ gue bilang, mah biarin deh. Nih dari sini Leon biar kuliah sendiri. Itu semester 3 ngojek gue. Gue ojek online. Wallahi ini beneran. Gue ojek online. Gue ojek online lama pak. Sempat pindah dari dulu zamannya Uber ya. Iya. Uber, gue ke Gojek, gue sampai terakhir di Grab nggak lama tuh. Kan di Grab nggak lama, cuma berapa bulan deh, 3-4 bulan. Tapi gue lama di Uber. Bentar, dari momen lu ngomong ya udah, Leon sekarang akan bayar kuliah sendiri lah gitu. Betul. Itu lu sampai lulus bayar sendiri akhirnya. Alhamdulillah. Gokil. Nah, di poin itu ya kita jadi ngerasa gue bisa bilang pola pikir gue tambah matang ketika kuliah deh. Karena dari salah satu persimpangannya di situ. Ya, itu salah satu jalan ya. Iya. Salah satu jalan. Lalu gue ketemu lagi, namanya kita ngojek ya. Kita ngojek lagi, namanya kita kita jadi ojol. Namanya kita bener. Namanya kita jadi ojol. Kalau namanya juga pantai, angin pasti kenceng. Betul lagi. Kenapa gitu? Gue jadi ojol. Gue sempet jadi, pas gue jadi ojol, akhirnya kan kuliah gue berantakan dong. Iya. Nah mungkin celetukan kedua yang ngebuat gue jadi kayak, wah gue harus make something nih. Yaitu setelah gue kesiangan ngampus, dosen gue ngomong gini, kamu jadi apa sih gedenya? Nilai D. Waktu itu gue D. Datang telat terus. Terus mau ngapain? Tuh gue nangis pak depan kelas. Bohong. Tuh gue nangis depan. Kita balik ngojol. Iya. Kita keluar dari jam 5 loh. Keluar dari rumah jam 5. Kita harus narik dulu dong. Iya. Dari waktu itu paling dekat itu rutenya dari rumah gue ke stasiun Sudimara. Waktu itu kan gue Tangsel tuh, nyokap Pamulang. Paling deket situ. Dia 3 rit 4 rit lah gue baru bisa caw. Wah gila anjir. Itu gue kuliah. Iya itu kuliah. Anjir. Tapi ya sebenarnya ya kalau dipikir ya, data ojol lumayan loh kalau kita day to day. Itu gue bisa. Ini tahun berapa ya by the way? 2016-17 deh. 17 sorry. Even sebenarnya tahun itu udah mulai agak menurun ya. Sebenarnya ojol itu kan puncak-puncaknya itu kayak 2000. Ya sebelum ke 16 sebenarnya. Iya kan. Mampus ya. Bener-bener make money-nya tuh gede gitu. Betul. Kan. Itu tapi pas itu dibandingin sekarang jauh mendingan saat itu. Lu saat itu waktu itu sehari bisa berapa? Gue selalu targetin kalau dulu di Uber itu kan ada berapa rit lo dapat bonus. Iya masih. Target gue tuh 12. Itu dapat duit berapa? 12. Kalau dibawa balik 200-300 deh. Wow. Tapi itu sama tip ya? Iya sama tip. Kalau nggak sama tip 150, 170 paling segitu deh. Belum potong bensin rokok.
Belum. Oke. Tapi ya siapa yang mau ngasih duit segitu tiap hari? Day to gitu? day ya? Iya kan, day to day. Sekarang lu jajan dari nyokap 20.000. Trisakti. Iyalah. 20.000. Sampai Tri doang, nggak sampai Sakti. Mau ngapain? Gak bisa, gak dapet. Mau jajan juga baru ngomong, Bu bakwan sama. Udah. Gak pakai apa-apa. Udah. Kayak selesai. Iya, saya Jalan cuma situ doang. bakwan, Bu. Gue punya teman kampus namanya Divya tuh mas. Oke. Divya itu rumahnya deket rumah gue. Nah dia kalau dari kampus nebeng gue sampai rumah, tuh gue bensin full tank. Oh, oke. Membantu. Banget. Membantu. Walaupun gak kena argo ya. Enggak lah, kita sama teman. Nanti full tank. Lebih mahal tadi. Dan itu lu digituin, ya sih kebayang lu pagi-pagi. Itu setelah kelas atau sebelum kelas dulu mohon gitu? Itu gue telat datang ke kelas sebelum kelas. Tapi di depan Depan teman-teman gue. Wow, anjir. Kacau itu. Tapi kan kalau nggak digituin ya, cowok mana mikir sih? Iya benar. Enggak lah, kita mana mikir. Terus lu jawab apa waktu itu? Diam doang, kita udah tahu kita salah. Kita diam doang. Iya bu, saya salah. Si Udah. dosen lu tahu lu apa yang lu alami tiap hari enggak? Oh, anak-anak kantor nggak ada yang, anak-anak kampus nggak ada yang tahu lu. Beberapa teman-teman dekat gue tahu. Oh, Karena dulu di kampus, misalkan lu mau beli rokok sebungkus ya, iya. gue beli deh. Oh. Tapi nanti gue minta 2 batang. Oh iya. Nah tuh gue bisa sampai senior gue beli segala macam, gue kumpulin. Jadi gue balik tuh bisa bawa 20 rokok dengan merek berbeda ya. Tuh gue taruh tas tuh semua tuh 20 rokok dengan merek berbeda. Ntar besok kayak gitu lagi. Dia itu deh kayak gitu. Gue ada lagi temen gue SMA kayak gitu. Temen Itu gue nguntungin lo. pas SMA ya. Ini di saat yang lain begitu istirahat ke kantin makan dia cuman modal sendok. Oh suap-suap gitu ya. Ke meja-meja ya. Lagi kenyang kan, lebih kenyang dari yang beli. Nah temen gue yang SMA itu tuh si Bintang. Dia kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Apa Bintang ya temen gue SMA gue? Ada orang-orang, tapi menurut gue itu orang yang berpikir out of the box. Out of the box. Iya, apalagi lu rokok out of the box, gak ada boxnya. Tapi itu tandanya Sobat Nadir, you have to be kreatif gitu. Iya sih, Iya benar. Iya capek dikit. Kalau lu tau gak ada orang namanya Santo Suruh? Oh tahu. Dia tuh tagline-nya keren banget. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Oh iya. Itu tagline-nya Santo Suruh. Tagline-nya Santo Suruh. Jadi itu sudah sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang kayak lu juga kan. Udah biar gue sini beli rokok, tapi gue nanti minta ya gitu. Iya, ini keren juga tuh dia ya. Iya keren tuh dia Santo Suruh tuh. Sekarang udah se-Indonesia dia punya agentnya. Gokil tuh dia. Ini Santo Suruh yang di IG itu kan? Iya, yang disuruh-suruh lu. Aku baru tahu loh tagline-nya ini. Iya, gue nonton waktu itu di kontennya Radit. Oh. Dia tagline-nya kayak gitu, keren banget sih. Kalau lu mau punya duit Itu harus mau disuruh. Kalau lu mau nyuruh harus punya duit gitu. Dan itu entrepreneurship lu pertama kali dalam hidup ketika kuliah. Betul. Ini kalau lu nanti suatu saat jadi punya perusahaan unicorn, cerita ini keren nih. Amin. Ini gue pasti klip. Ini gue klip. Iya, di klip ya, ini foto itu. Terus nanti lo posting 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lalu. Oh, 2 tahun ini masih klipnya sama, belum ada perubahan. Sama di situ-situ dong posisinya. Oke, tapi terus itulah titik persimpangan kedua adalah ketika lo diomelin dalam tanda kutip di depan kampus, di depan kelas. Betul. Dari situ itu udah semester berapa? Itu semester gue udah running ngojol tuh udah 6 bulan ya. Berarti semester 4-an kali ya. Dan itu lagi ancur-ancurnya tuh kuliah. Banget. Parah. Apa yang lo lakukan setelah itu? Gue abis dimarahin itu gue nelfon salah satu teman gue bilang membangun usaha. Akhirnya gue punya studio foto kecil-kecilan lah. Oh iya. Iya. Oke. Tapi kesalahan gue waktu itu adalah memakan langsung quotes orang. Jadi ada quotes, gue lupa nama bukunya apa ya mas. Bukunya kuning, seingat gue tuh. Ada quotes gimana harus berani kehilangan aset untuk dapat aset yang lebih liquid. Oh. Gue lupa deh, tapi gimana pengatasinnya ya. Ya awal mulanya akhirnya setelah jarang berapa lama gue sempet jual motor gue buat ojol itu, buat buka studio foto. Kenapa milihnya studio foto? Terdekat dan itu paling bisa gue lakukan. Wah. Jadi di kuliah tuh gue ada 2 bisnis mas, itu si studio foto itu sama cuci sepatu. Oke. Jadi cuci sepatu itu gue sama temen kampus gue. Jadi kita kalau di Trisakti kan kalau sholat Jumat sepatu keren-keren taruh situ kan. Nah itu pas imamnya lagi khotbah, gue akan taruh itu tuh. Lu kayak tahu ini nggak? Kartu nama. Kartu nama. Gue taruh di sepatu. Tulisannya sepatu lu keren tapi kotor.
Keren Canggih banget ya. tuh. Keren. Lu ada orang Trisakti ya? Iya. 35 merem, Pak. Nyuci 35.000 merem lah. Siapa lagi yang mau nyuci? Itu gue lumayan cuan lah di situ. Lumayan ngidupin lah waktu di Trisakti itu. Nah, itu posisi lu berbarengan dengan studio foto atau setelah atau sebelum studio foto? Oh, bareng, tapi jaraknya studio foto duluan. Oh. Nah, si studio foto ini apakah berhasil dengan lu menjual ujung tombak penghasilan lu motor lu tadi, lu ubah jadi sebuah studio foto? Gue bisa bilang works. Karena dari motor gue Jupiter MX gue bisa scale up lagi bahasanya. Bisa scale up ke Vespa. Hai kak, izin jump in ya kak. Terbiasa. Kalau dari kita sih belum bisa kak, punten. Aduh, bahasa WhatsApp gue kalau sama orang brand. Makanya gue kebiasaan lagi. Kak, punten udah ada update belum ya? Scale up ke Vespa. Wih, gue sempat punya Vespa Matic S waktu itu. Jeda waktu berapa lama tuh? Lumayan lama, Pak. Tapi kredit ya. Setahun setengah lah, setahun lah. Nah, selama setahun lu gak ada motor, lu naik apa? Nah, itu dipinjemin motor gue sama salah satu temen gue. Oke. Jadi motornya Pulsar. Ya gue tanya sama dia, Pulsar nggak apa hilang? Tapi kok tuh Pulsar harganya jatuh banget ya? Iya, karena pakainya, motor Pak. India kan. Ya, pakai aja Pak. Itu gue selama setahun lah gue sempet pakai itu. Ke kampus, kemana-mana segala macam. Nah, bentar. Lu kan di momen tadi karena lu sambil mencari uang, kuliah lu hancur. Betul. Terus akhirnya lu malah banyakin usaha lagi. Gimana sih? Kok ya nggak beres dong kuliah lu? Ada, gue lupa gue ngobrol sama siapa ya Pak. Itu gue ngobrol gue ingat banget coffee shopnya depan stasiun Kebayoran. Dia ngomong gini ke gue, dia kebetulan dia lulusan STAN. Oke. Dia lulusan STAN Pak. Dia waktu itu mau merit. Dia cuma bilang gini, bro kalau lu pusing kuliah, sebagai cowok yang penting masuk aja. Masuk aja, yang penting hadir aja. Lu nggak ngerti, ya udah duduk dulu aja. Ya udah, di poin gue adalah gimana cara gue punya usaha waktu itu ya. Tapi seenggaknya kampus gue datang deh, gue duduk deh. Itu doang yang akhirnya gue lakuin Pak. Dan itu memang tidak melelahkan secara fisik waktu lu ngojol. Iya. Jadi ojolan setahun setengah, setahun sampai mau di akhir lah tuh. Dan itu dari jam 5 pagi kan, pasti lu udah capek duluan sebelum lu kuliah gitu. Sedangkan yang ini lebih aman lah ya dari sisi absensi karena lu lebih seger. Lebih gitu seger, betul. Karena itu kan dia makan waktu Sabtu Minggu. Iya benar. Lebih banyak studio foto tuh. Dan semua membaik kuliah. Gak bisa membaik, tapi kita bisa bilang kita bisa lulus. Itulah yang paling penting. Yang penting kan kita itu doang ya. Iya. Gue bisa lulus deh, selesai. Ini mungkin Sobat Nadir yang nonton masih kuliah gitu ya, masih berada di fase ya kita mah kuliah mah nggak ada yang rajin sih ya kayaknya. Ada lah yang rajin, cuman bukan kita pasti orangnya. Ada, jangan pernah ngomong kuliah tidak ada yang rajin. Ada, Reno, hanya bukan lu. Bukan lu doang orangnya. Ada yang lain yang rajin. Nah maksud gue, untuk Sobat Nadir yang nonton, kalau lu berada kalangan gue, kalangan Leon gitu yang ya pasti kita males lah kuliah. Ya. Ingat aja, gue harus bilang satu hal. Orang tua itu salah satu momen terbangganya tuh adalah satu ketika berhasil menikahkan anaknya. Tapi sebelum itu yang paling membanggakan adalah ketika ada foto wisuda anaknya. Betul. Kejar itu. Betul. Apalagi selama mungkin orang tua lu masih ada. Betul. Fokusin aja, bener kata Leon tadi, salah satu cara paling ini masuk aja udah, ngerti gak ngerti, mas gak mas ya, duduk deh dengerinnya dosen lu ngomong apa. Jadi selesaikan skripsi lu nih. Matiin dulu nih Nadir ya, bikin dulu bab 1, beres bab 1 baru play lagi. Dan akhirnya lulus. Setelah lulus gue sempat ada di agensi lah Pak. Itu di awal itu gue sempat kerja di agensi. Oke. Itu berarti bentar, lu lulus 2000? Gue angkatan COVID lulusnya. Oke, 2020. 20. Oke. 2020 lu abis itu kerja di agensi sampai terakhir di 2024. 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini ngonten nih di mana nih? Sebenarnya ngonten itu udah dari 2019 Pak. Oke. 2019 itu gue sempat ngonten. Waktu itu gue sempat naik namanya gara-gara demo. Apa kontennya lu bikin? Enggak, gue cuma ini doang, gak bisa balik. Gue benar-benar ngasih tau gue gak bisa balik. Sempat viral lah postingan. Ini demo yang mana ya? 2019. Omnibus Law. Iya benar. No, pelemahan KPK kayaknya 2019. Either pelemahan KPK atau Omnibus Law. Tahu gue Omnibus Law tuh pas COVID tuh. Udah COVID, before that ya 2019. Kayak pelemahan KPK. Itu yang di MPR ram itu. Betul. Lu terjebak di situ. Terjebak, gue gak bisa balik. Di situ gue buat story. Tapi karena waktu itu ada yang ngomong storyin aja mas, jadi lu kemana-mana orang pada tahu. Jadi setiap itu gue storyin kan.
Tag ke info Jakarta gitu-gitu? Enggak. Oh. Tapi dari situ orang-orang lempar-lempar kan. Oh iya. Itu rame tuh waktu itu story gue. Tapi nggak sengaja. Nggak sengaja. Oke. Ya itu nggak usah dihitung lah sebagai kontennya. Nah mulai konten itu adalah ketika di awal tahun ini. Kalau awal bener-bener kayak gue pengen konten deh. Tahun ini Januari, 18 Januari. Nah benar. Lu kerja di agensi. Betul. Sampai resign baru bikin konten. Betul. Oh, berarti lu resign dulu? Gue resign. Jadi di 2024 itu bulan September Oktober deh. Gue ngerasa gue di safe zone. Kerjaan gue ya udah, gue make sure campaign-nya klien jalan dengan baik, dengan good. Habis itu selesai. Keuangan aman sentosa? Enggak bisa dibilang aman. Oh cukup. Cukup, alhamdulillah. Cuman ya segitu-segitu aja, makanya comfort zone gitu. Ya karena abis COVID itu kan parah ya Pak. Iya. Semua orang pasti ngelakuin deh, ngerasain deh. Wah budgeting udah jauh berbeda dari brand. Nah itu gue dari COVID itu sampai di 2024 lah, benar-benar ngerasa banyak keputusan yang salah, banyak ngerasa hidup hanya untuk ya udah day to day gue ini. Jadi gue ngerasa ya udah gue di situ-situ aja, nggak kemana-mana di selama 2020 sampai 2024. Ya oke. Cuman bisa ngamanin daily bread doang ya. Betul. Akhirnya memutuskan resign di 2024. Betul. Sorry, ini gue nggak, lu boleh jawab atau enggak? Lu udah married? Udah. Bukan hal yang mudah dong buat seorang suami meyakinkan istri. Di situ berat. Lu tipe yang minta izin atau minta maaf? Minta izin. Oh bagus. Pemberani. Cowok pecinta adrenalin. Karena abis itu kita gak minta maaf suatu pelakuin. Ada dua cowok, satu pecinta adrenalin adalah dengan minta izin apapun kepada istrinya. Yang kedua adalah cowok yang yang pemaaf. Lebih tepat peminta maaf. Terakhir harus lakuin baru minta maaf. Karena nggak gampang loh. Salah satu ketakutan gue sampai sekarang gue belum menikah adalah kalau sekarang misalnya nih ada keputusan yang salah yang gue ambil, yang nanggung gue sendiri. Tapi kalau gue udah punya istri, udah punya anak, gue nggak berani kayaknya deh. Gila, lu sih gokil sih. Ya pasti susah dong. Susah karena waktu itu kan gue ngerasa, gue bilangnya gini sih, coba setahun keluar dari comfort zone, nggak works, gue balik lagi ke kantor, selesai. Udah, gue cuma mau tester doang. Gimana sih nih kalau gue emang full dengan segala ide yang ada ya. Tabungan ada? Tipis lah. Oke. Berarti setahun itu safety net lu hanya bisa menyelamatkan lu di mungkin berapa bulan doang lah ya? 3-4 bulan lah. Oke. Kalau kita diomongin di tahun itu ya. Iya. Terus dapat restu istri? Enggak, gue gak ada discuss sama dia sebelum sampai akhirnya gue tag. Karena sampai situ jokes gue kan, kalau lu sadar ya Pak ya, jokes gue tuh bener-bener dead jokes, mampus banget. Yeah. Jadi kalau kita nggak nongkrong dengan tidak ada opening, nggak ada bridging, lu mungkin akan bilang, jokes apaan nih orang nih jokesnya. Dengan tiba-tiba kita datang duduk kita ngomong, oke, jokes gue ini. Oh enggak deh. Dan dia tidak believe in that lah awalnya. Yeah. Dan gue bilang 6 bulan nggak works, ya udah selesai. Gue cuma mau tester di 6 bulan kok. Gak ada 10.000 views, selesai. Kita obrolan cuma sampai situ doang. Benar, ini ada jeda dari lo Oktober ke upload pertama bulan? Januari tanggal 18 deh Pak kalau nggak salah. Oktober, November, Desember, 3 bulan lah, 3 bulan setengah. Kenapa butuh waktu selama itu buat upload ke video pertama? Gue percaya gak ada. Gue akan selalu bilang berhasil atau enggak itu tergantung persiapan. Benar. Kalau misalkan persiapannya gak ada banget, pasti gak akan ada yang berhasil, pasti gak ada yang kena. Nah di 3 bulan itu gue benar-benar prepare. Gue mencari skrip, gue mencari studio yang oke, yang proper, lalu gue mencari host. Siapa nih yang kira-kira bisa nimpalinnya oke banget, dan ngerti jokes gue sampai mana. Nah di 3 bulan itulah prepare gue. Research 3 bulan. 3 bulan. Sampai akhirnya terakhir benar-benar sebelum gue benar-benar oke, gue mulai deh. Di Desember itu gue umroh Pak. Terakhir tuh gue doa lah, gue bilang ya Allah mau coba konten dong, hasilnya terserah. Gue bilang gitu, terserah deh hasilnya. Yang penting gue melakukan yang terbaik sebagai umat ya. Kita juga ngelakuin yang terbaik, selesai. Niatnya tulus, niatnya baik, dan mencoba untuk keluar dari comfort zone ya. Dan berusaha maksimal. Selebihnya
Let God Do The Rest gitu ya. Beng, tayang episode perdana. 6 juta Pak yang nonton. Itu TikTok gue dari 0 follower. Dari 0. Follower gue TikTok gue benar-benar buat akun baru TikTok itu. Instagram itu gue followernya 3.200 di Januari. Langsung 6 juta penonton. Apa yang lu rasain? Kaget. Kan kita ngerasa jokes kita aneh. Iya. Kita ngerasa wah banyak yang aneh ya ternyata. Ada 6 juta orang nih yang aneh. Ya dari situ gue ngerasa oh ya udah nih kemakan nih pasti konten yang berikutnya nih konten. Karena waktu itu gue sempat buat time plan di 3-5 bulan. Kalau nggak berhasil kita ganti rubrik ke sini. Kita ganti rubrik. Kita sempat kayak gitu. Ternyata dari senjata pertama berhasil. Ya, kita bisa bilang works lah di jokes pertama. Terus abis itu bikin lagi video kedua. Publish lagi video kedua. Publish lagi video kedua. Video kedua 12. 12 juta. Luar biasa. Sampai gue punya jokes yang menurut gue sampah banget ya. Tapi lu tau gak kenapa negara Inggris bisa jadi negara maju? Kenapa? Pendidikannya beda. Hah? Maksudnya beda gimana? Karena anak-anak usia 2 tahun di sana tuh udah ngomong bahasa Inggris. Jokes gue begitu kan? Itu Pak. Iya lagi. Itu dia nonton 13 juta seingat gue deh. Gila. Apa 10 ya? Yeah. Itu jokes ketiga gue. Wow. Udah alhamdulillah ke up lah. Dari follower 3.000 sama TikTok tadi 0. Gokil. Dari 3 jokes tersebut. Nggak semua sih Sobat Nadir orang bikin sesuatu langsung berhasil. Nggak semua. Itu mah nggak semua ya. Tapi Leo ini salah satu yang 3 video langsung berhasil. Kedepannya lancar dong semuanya pasti. Alhamdulillah ya, angkanya jadi enak lah. Mulai mendapatkan penghasilan dari konten lu itu di video keberapa atau di bulan keberapa? Itu kan 18 Januari ya Pak ya. Februari itu udah ada brand tap in. Cool. Di next month ya. Iya. Itu gue udah ada brand tap in. Di berarti video ke-6 ke-7 deh. Dan lu orang agency jadi lu tahu soal rate, nego, wah gokil sih. Lu ngerasa gak sih Pak, hidup kan puzzle ya? Iya. Mungkin kayak gini nih, kalau lu nulis buku, mungkin halaman 10 lu tulis di 2025, 2024. Yeah. Mungkin halaman 9 ya sebelum ya, itu tadi tuh 2019, 2018. Iya. Nah konten tuh menurutku salah satu puzzle gue yang baru kebentuk di 2025. Karena kita kebiasa. Waktu itu kan 2001 gue ngonten, nggak works. Gue coba kerja untuk konten buat yang lain tuh selama 3 tahun 4 tahun. Itu kan semua jadi puzzle tuh. Iya. Sampai akhirnya kita nemu formula yang oke banget di 2025. Gue rasa itu sih yang menurut gue akhirnya ada yang makan konten gue. Gokil sih. Ini salah satu Cinderella story-nya ya. Maksudnya Cinderella story bergabung dengan kesempatan, bergabung dengan kemampuan. Betul. Iya nggak? Kalau lu mungkin nggak kerja di agency, lu di fase lu dapat brand untuk tap in, lu akan bingung tuh. Betul. Bingung ngasih rate-nya, entah kemahalan, entah kemurahan. Bingung bagaimana cara menjaga relasi dengan brand. Betul. Cara komunikasi gitu-gitu kan. Dan ini ternyata ya itu ketika persimpangan hidup dan kemampuan dan kesempatan ketemu itu ya akan meledak sih. Iya. Jadi semuanya kayak match gitu loh Pak. Iya, kayak. Di waktu yang sama. Oh gini maksud Tuhan tuh. Oh, makanya kemarin gue digembleng di agensi ya. Iya. Oh arahnya kesini. Oh ini begini. Oh kenapa dulu bokap gue ninggalin gue ya? Iya. Oh ternyata ini jadi salah satu cerita untuk ngebantu gue di sini. Paham gak? Gila ya. Itu yang ngebuat gue. Iya. Lu tuh dikasih tabungan premis dari umur 7 tahun ya. Gila lu. Sekarang yang baru kepake sekarang 20 tahun lu dikasih tabungan premis sama Tuhan. Sabar Leon, 20 tahun lagi lu akan tahu kenapa gue ngasih waktu itu. Gue manggil bokap lu. Gila ya. Lama banget dong. Kata Tuhan juga harusnya sih gak 20 sih Yon, kayaknya kelamaan. Tapi gila ya kadang-kadang tuh gue juga ada cerita soal kayak gitu. Cuman maksud gue lu pernah ngerasain merinding gak sih ketika lu ngelihat semua? Kayak lu take a step back, terus kayak lu lihat kejadian dari zaman bokap lu gak ada sampai ke titik lu akhirnya seenggaknya lu dapat brand pertama gitu. Oke, ngelihat semua. Iya, bagi bener. Iya kan? Karena kita tuh gak sadar ya pelajarannya itu apa ya. Iyalah.
sampai di titik ini loh maksudnya loh. Makanya itu bedanya hidup sama ujian kan. Nah, benar. Kalau ujian itu kan kalau di kelas itu kan kita dapat pelajaran dulu baru ujian. Ya. Hidup kan ujian dulu baru pelajaran kan. Benar. Walaupun selama itu deh kita akhirnya dapat di situ lah. Kadang-kadang ya pelajarannya hanya kita petik kalau pas emang kita mau metik aja. Kalau pas hidup itu, kalau enggak ya ujian-ujian terus aja. Terus tidak akan ada selesainya itu. Tapi apakah semua berjalan seindah itu sampai titik hari ini, Yon? Masa iya? Enggak lah Pak. Kita pasti ada momen-momen dimana kita ngerasa butuh temen ya. Temen ngobrol. Kita ada titik dimana kita sebagai manusia harus kembali jadi anak lagi. Kita butuh support dari orang tua. Kita butuh titik dimana dikuatkan lagi untuk saat jalan. Karena ada momen-momen dimana kadang mungkin ini hasil prepare. Tahun ini kan juga mungkin salah satu awalan untuk something kan. Tapi lu pernah gak sih kepikiran, misalkan ya, waktu lo doing something tiba-tiba, aduh berhasil, aduh berhasil. Lu pernah gak sih kayak, habis ini ujiannya apa nih? Pernah gak gitu? Gue pernah kayak gitu, tapi gue tuh mencoba kayak, no, lu tuh gak boleh kayak gitu. Ini tuh kayak Tuhan emang ngasih kebahagiaan buat lu. Kenapa harus mikirin ke depan yang lu yakin Tuhan akan ngasih ujian? Gak usah gitu. Gue sih mematakannya gitu. Karena gue ngerasa kayak banyak yang bilang juga gitu, kayak lu kan, lu siap-siap deh kalau banyak kebahagiaan yang dikasih pasti depan sana akan ada ujiannya. Nah tapi gue tuh kayak ngerasa gue nggak fair ke Tuhan kalau kayak gitu. Kenapa kalau kita dikasih ujian terus kita kan yakin tenang aja di depan pasti ada kebahagiaan. Ya kan? betul. Itu artinya kita bersyukur bahwa Tuhan tuh udah nyiapin sesuatu yang indah buat lu. Tapi kalau kita balik, gue tuh kayak ngerasa nggak fair ke Tuhan gitu loh. Kayak no, Tuhan tuh nggak segitu jahatnya kok ngisengin lu. Lu tuh dikasih bahagia sekarang, ya udah lu nikmatin bahagianya gitu. Kalau gue gitu. Tapi benar juga ya lu bilang sebagai. Berarti normal dong orang gitu. Iya normal. Cuman gue aja yang nggak normal ya. Terus lu udah berada di fase itu kayak yang apa nih ujiannya gitu di depan? Iya, kadang suka masih kayak gitu. Jadi kita kadang lebih hati-hati lagi sama cara ngobrol sama orang. Iya, ketika ada orang say hi kita balikin segala macam, nggak mau ada musuh deh udah sekian. Kita takut ya tadi ya. Ternyata bisa jadi semuanya ujian. Poin itu kan serem banget. Dan kadang-kadang ujian itu walaupun kita udah prepare, datangnya tuh di daerah yang nggak kita prepare tau gak? Karena itu namanya ujian. Iya kan? Kita udah siap kayak. Ini contoh nyata Panji waktu itu pernah bilang yang dia akhirnya diserang oleh komunitas pencinta musang ya. Dari semua materi dia juru bicara, tur apa Mesake Bangsaku ya. Dari semua materi yang dia menyinggung politik, terus apa. Aman tuh. Aman. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang tidak terima, tersinggung ngebahas musang. Gila kan? Si prepare ya. Dari semua materi dia yang kayak dia bahas pejabat, bahas apa. Ada satu nih bahas musang, kayak nggak mungkin dong ada orang tersinggung sama. Beneran ya nggak tersinggung orang yang. Itu dilaporin deh. Dilaporin sampai waktu itu kan heboh. Sorry kok bukan musang masih bari. Kucing, pecinta kucing. Ya ini gue pernah baca di X nih. Ya. Dari semua itu yang gue bilang. Kadang-kadang sesiap-siapnya kita dengan segala kemungkinan yang ada, kadang-kadang dikasihnya tuh pas di bagian yang kita nggak prepare. Di situ yang bagian terlemah lagi. Kita nggak ada tuh penjagaan sama sekali. Iya kan, Anda kan mengalami juga. Anda masih tidak mengira dong terjadi serangan di situ. Secepat itu tidak. Tanpa perlu kita ceritakan. Ini mah obrolan di belakang kamera sebenarnya. Tanpa perlu kita ceritakan kejadiannya apa. Seberapa keras hantamannya buat lu kejadian itu? Cukup ngebuat gue jadi berpikir ya gitu ya, semua tuh datang sepaket. Semua tuh datang benar-benar sepaket. Gak ada yang ala carte di hidup itu. Gak ada. Semua tuh ada take and give. Kita gak mungkin give doang kan. Dan kita gak mungkin take doang kan. Benar. Itu sih yang buat gue jadi kayak ya udah ini part of the game. Semuanya ada. Ini semua jadi salah satu kesinambungan dari segalanya loh. Apa maksudnya dengan hantaman ini mah hantamannya luar biasa ya Sobat Nadir. Tadi kalau dilihat dari cerita kita sebelum syuting, ini kan fase ketika lu sudah berhasil ngelewatin, lu punya point of view gitu, atau pas kejadian juga lu udah punya point of view gitu? Sebenarnya gini sih Pak, kalau misalkan yang gue rasain ya, abis kejadian
Gue adalah pribadi yang sama. Hmm. After ngelewatin masalah itu atau sebelum. Tapi yang membedakan adalah reaksinya. Ya. After that, Ya. reaction gue cuma lebih kayak masalahnya tuh ini ya. Iya. Sampai sini ya. Kalau dulu kan enggak. Iya. Pas pertama kali kita dapat masalah kayak gitu ya, tantrum lah. Siapa sih Pak yang nggak tantrum? Dapat masalah kayak gitu. Poinnya di situ aja. Atau lu sudah menerima belum? Lu tuh bahwa sekarang sudah sebesar itu sehingga orang jadi peduli sama apa yang lo omongin. Karena gue punya quotes dari temen gue yang botak. Lu tuh belum segede itu Pak. Big Sutong. Ya. Stone Cold Steve Austin. Dia selalu itu orang itu. Oh ya itu. Dia selalu reminder gue itu. Itu terus yang diulang-ulang sama dia. Apa? Dia selalu ngomong. Misalkan waktu itu ada beberapa jokes yang gue ngerasa nanti cringe ya. Nanti orang bakal ngomongin lagi nih cringe. Pak lu belum segede itu. Lu baru 3 bulan. Belum. Pak lu belum segede itu. Dia orang yang tipikal yang kayak gitu. Jangan gue sampai ngerasa aduh nih jokes gue bakal diserang sama si ini ya. Pak lu belum segede itu. Itu loh omongan dari si Bin Kuy. Iya. Bener sih, bener bahwa tapi lu juga harus siap karena belum sebesar itu pun lu udah jauh lebih besar dari banyak orang. Ya ada aja lah pasti. Ya dengan lu sekarang followers TikTok berapa? TikTok 100. Tadi sih pas berangkat 122.000. 122.000. Sekarang kayak udah 123. Oh, nambah 1.000 ya? Enggak emang 123. Beli di Indomaret tadi. 123. Instagram berapa? 186.000. Lu udah jauh lebih besar dari banyak orang, banyak content creator. Jadi memang lu belum sebesar Lisa Blackpink. Lu belum sebesar siapa ya? The Rock gitu, belum. Tapi kan lu udah lebih besar dari Waluyo. Gak tahu kan lu siapa Waluyo? Lu lebih besar dari Waluyo. Lu lebih besar dari Asep. Jadi ya intinya benar yang dibilang temen lu Bintang tadi bahwa lu tuh belum sebesar itu, tapi juga jangan lupa siap-siap kalau ada serangan lagi. Sejauh mana sih lu jadi ngefek ke karya lu? Parah Pak. Kita gini ya, gue belajar untuk gak semua orang itu ngerti jokes kita. Betul. Semua orang. Gak semua orang itu kenal lo secara pribadi. Betul. Gak semua orang itu bisa tertawa. Karena mungkin ada aja orang yang ngerasa jokes lu itu terlalu nyerang secara pribadi. Di situ kan gue mulai kurasi tuh Pak, jokesnya ya. Walaupun gue tetap bilang ke Bintang, semua jokes itu kalau semua ketawa harusnya selesai. Ya. Tapi ternyata kita harus pikirin nih, ada berapa persen orang yang tidak suka dengan itu. Betul. Jadi dari situ gue mencoba mengurangi tipikal-tipikal jokes yang menyerang ke salah satu, untuk bisa main lebih banyak dan bisa main lebih general deh Pak. Sekarang main lebih safety aja deh gue. Ya. Karena kita emang stand for something ya. Tapi untuk menyuarakan itu terus-terusan, kayaknya nggak good juga deh. Ya nggak. Jadi kalau ini mungkin terakhir ya. Bukan motivasi, jatuhnya ketika lu sudah sebesar ini, sudah berhasil ya, bisa dibilang menuju berhasil ya. Banyak orang yang pengen berada di posisi lu sekarang. Dengan lu sebesar ini, ketika lu membuat sebuah karya berupa konten-konten lu itu, apakah lu lebih jauh banyak pertimbangan dibanding lu yang pada saat lu mulai di Desember itu atau sama? Iya, lebih banyak jauh pertimbangan. Bahkan ada salah satu konten kreator ya, tapi gue gak bisa sebut namanya. Karena waktu itu gue pernah discuss sama dia. Dia pernah ngomong gini, buat naik sekali, jokes lu tebing jurang gak apa-apa. Lu udah nyampe atas, atau lu kan nyampe atas deh, lu udah agak naik, orang udah mulai kenal lu, jangan deh main situ, jangan deh. Karena semua kesalahan lo itu bisa diduplikasi orang dan bisa di framing lebih parah dari apa yang lo lakuin. Iya sih. Itu yang menurut dia, itu salah satu yang menurut gue ngerubah mindset gue tentang konten sih Pak. Iya benar. Karena omongan itu, gue berhenti untuk ya deh, mainnya lebih general aja, gue main di sini aja, mainnya ini. Dan ternyata ya somehow still works kan? Iya. Walaupun tidak segong dulu ya. Karena kita kalau ngatain orang emang gong banget. Kalau kita ngatain orang tuh gong banget pasti. Tawa-tawa doang nggak ada duitnya Pak. Iya. Ketawa sih, yang komen rame sih. Tapi habis itu udah kosong. Gak bisa bayar mic dipakai ketawa ya. Panas satu, nggak bisa Mas, harus duit.
Leon, terakhir, semua tamu yang datang ke Nadir Podcast selalu gue tanyakan ini. Ini boleh lu jawab mengapanya, atau juga nggak lu jawab nggak apa-apa. Pertanyaan adalah, lu bahagia nggak dengan hidup lu sekarang? Bersyukur. Bahagia atau enggak? Ya gue lebih di tahap di bawah ya bahagia deh, gue bilang bersyukur. Kalau dibilang bahagia banget, alhamdulillah karena gue bersyukur ya. Gue bisa bilang gue bisa bahagia. Tapi untuk journey sampai sana masih ada beberapa yang harus diselesaikan. We still on the mission deh. Ya, luar biasa. Itu yang paling penting. Jangan lupa menikmati setiap proses ya dengan baik. Thank you banget. Gue thank you banget. Thank you banget, Nadir Podcast. Yeay, sukses terus. Jangan lupa Sobat Nadir ceki di TikTok dan juga Instagramnya di Leon ada di bawah sini. Jangan lupa follow. Kalau lu nonton, karena lu nonton ini terus lu mampir sana, komen dong. Bang, saya yang dari Nadir Podcast. Yes. Ya, terima kasih juga untuk yang udah nonton di episode kali. Kita juga mengucapkan terima kasih tentu saja untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.